Bagaimana jika sebuah keputusan yang didasarkan pada penampilan bisa menghancurkan sebuah perusahaan bernilai triliunan rupiah dalam sekejap? Ini bukanlah kisah tentang krisis ekonomi, bukan pula tentang skandal korupsi yang terbongkar. Ini adalah kisah tentang bagaimana wajah seorang karyawan yang dianggap buruk rupa menjadi palu godam yang meruntuhkan sebuah kerajaan bisnis yang dibangun di atas citra dan kesempurnaan. Seorang manajer wanita yang terobsesi dengan keindahan membuat satu kesalahan fatal. Ia menyingkirkan seorang pria yang dianggapnya sebagai noda, tanpa pernah menyadari bahwa noda itu sesungguhnya adalah fondasi dari segalanya. Sebelum kita selami lebih dalam kisah penuh ironi ini, bagi Anda yang mungkin baru pertama kali singgah, selamat datang di Ken Arok Productions. Jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus menyajikan cerita-cerita penuh makna bersama-sama. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan bagi Anda yang sudah setia menekan tombol subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus, semoga Anda sekeluarga selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya robbal alamin. Coba dong, absen dulu di kolom komentar. Kalian menyimak kisah ini dari daerah mana saja? Senang rasanya bisa terhubung dengan Anda semua dari seluruh penjuru negeri. Insya Allah, doa baik yang kita panjatkan bersama ini bisa terkabul atas kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Baik, mari kita mulai kisahnya. Di jantung distrik bisnis paling gemerlap di ibu kota, berdirilah sebuah menara kaca yang menjulang angkuh, seolah menantang langit itu sendiri. Di puncaknya, terukir sebuah nama dengan huruf-huruf platinum yang berkilauan, PT Citra Adiwangsa. Ini bukanlah sekadar perusahaan periklanan biasa. Mereka adalah para pemahat citra, para arsitek kemewahan, tempat di mana merek-merek paling premium di dunia menitipkan reputasi mereka untuk dipoles hingga tanpa celah. Memasuki lobi utamanya serasa memasuki dunia lain. Lantai marmer seputih gading memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal raksasa. Aroma parfum mahal dan kopi kualitas terbaik berpadu di udara, diiringi denting sepatu hak tinggi dan bisikan-bisikan percakapan yang terdengar cerdas dan berkelas. Di sini, penampilan adalah segalanya. Para karyawannya, dari resepsionis hingga direktur, seolah dipilih bukan hanya karena otak mereka, tetapi juga karena penampilan mereka yang nyaris sempurna, seolah mereka adalah model yang melangkah keluar dari halaman majalah fashion. PT Citra Adiwangsa tidak menjual produk. Mereka menjual mimpi. Mimpi tentang kesempurnaan, kemewahan, dan status sosial tertinggi. Filosofi ini mendarah daging dalam setiap aspek perusahaan. Rapat diadakan di ruang-ruang dengan desain interior tanpa cacat, presentasi dicetak di atas kertas paling mahal, dan setiap karyawan adalah representasi berjalan dari citra premium yang mereka jual. Mereka adalah cerminan dari klien mereka. Sempurna, mahal, dan tanpa kompromi. Namun, di balik fasad yang berkilauan itu, sebuah keretakan kecil akan segera muncul. Sebuah retakan yang berasal dari dalam, dari inti filosofi yang mereka agung-agungkan. Kehancuran PT Citra Adiwangsa tidak akan datang dari pesaing yang lebih hebat atau pasar yang lesu. Kehancuran itu akan datang dari sebuah cermin. Cermin yang akan dipaksa untuk merefleksikan betapa rapuh dan busuknya fondasi mereka ketika dihadapkan pada nilai yang sesungguhnya. Semua ini akan dimulai dari dua orang. Seorang manajer yang memuja kesempurnaan fisik sebagai doanya, dan seorang desainer grafis yang karyanya begitu cemerlang, namun wajahnya dianggap sebagai sebuah kekurangan yang tak termaafkan di surga kesempurnaan itu. Di lantai 17, di dalam sebuah ruang rapat berdinding kaca yang dijuluki akuarium, karena transparansinya, atmosfer terasa begitu padat hingga seolah bisa diiris dengan pisau. Disinilah nasib proyek terbesar PT Citra Adiwangsa tahun ini akan ditentukan. Di ujung meja kaca yang panjang dan dingin, duduklah Rania Prameswari. Seorang wanita dengan postur tubuh yang sempurna, rambut hitam legam yang ditata tanpa satu helai pun yang salah letak, dan tatapan mata setajam silet yang terbingkai riasan presisi. Blazer putih gading yang ia kenakan harganya mungkin setara dengan gaji seorang karyawan junior selama 3 bulan. Ia adalah perwujudan hidup dari citra yang dijual oleh perusahaannya. Di hadapannya, duduk dalam diam tim inti pemasaran dan kreatif, jantung dari proyek Mahakarya Sentosa,
sebuah kampanye peluncuran untuk pengembang properti super mewah dari luar negeri. Presentasi final di hadapan sang klien akan berlangsung kurang dari 24 jam lagi. Semua materi sudah siap, setiap data sudah valid, setiap kalimat dalam naskah presentasi sudah dipoles hingga berkilauan. Namun, pagi itu Rania tidak sedang menatap layar proyektor yang menampilkan slide-slide indah hasil kerja timnya. Tidak. Matanya bergerak perlahan, memindai setiap individu di hadapannya, dari ujung rambut hingga ujung sepatu, seolah ia adalah seorang jenderal yang sedang menginspeksi barisan pasukannya sebelum perang. Besok, suaranya terdengar renyah namun tegas, memecah keheningan. Kita tidak hanya menjual sebuah konsep. Kita menjual sebuah citra. Citra kesempurnaan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan citra itu, lanjutnya, dimulai dari kita. Dari saya, dan dari kalian. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Saya mau besok semua orang tampil sempurna. Pastikan setelan kalian adalah yang terbaik dari lemari kalian. Sepatu mengkilap seperti cermin. Rambut tertata rapi. Saya tidak mau lihat ada das yang miring, kemeja yang lecek, atau riasan yang luntur. Klien tidak hanya membeli ide kita, mereka membeli siapa kita. Mereka membeli aura kesuksesan yang terpancar bahkan sebelum kita membuka mulut. Paham? Saat itulah, tatapan tajamnya berhenti di salah satu sudut meja. Di sana duduk seorang pria yang tampak tenggelam dalam dunianya sendiri, fokus mengetik sesuatu di laptopnya. Kemeja biru langitnya bersih dan rapi, namun potongannya sederhana. Rambutnya disisir biasa saja. Wajahnya serius, lebih menunjukkan raut seorang pemikir daripada seorang bintang iklan. Ia adalah anomali di tengah lautan manusia yang dipoles sempurna. Sebuah kerutan tipis, nyaris tak terlihat, muncul di antara alis Rania yang terbentuk sempurna. Ia tidak mengatakan apa-apa, namun hawa dingin di ruangan itu terasa semakin menusuk. Cacat pertama dalam lukisan kesempurnaannya telah ditemukan. Keheningan yang menggantung di ruang rapat, akuarium, terasa semakin berat. Kerutan di dahi Rania yang tadinya hanya sekilas, kini menajam menjadi sebuah garis tegas. Semua orang di ruangan itu bisa merasakannya, pergeseran atmosfer dari tegang menjadi berbahaya. Mereka menahan napas, mata mereka melirik gugup antara Rania yang dingin dan Banyu yang masih belum menyadari bahwa dirinya telah menjadi pusat perhatian. Banyu, panggil Rania. Suaranya tidak lagi renyah, melainkan datar dan tanpa emosi, seperti suara mesin yang mengumumkan sebuah vonis. Pria itu mengangkat kepalanya dari laptop, tatapannya yang tadinya fokus pada barisan kode dan palet warna kini beralih pada Rania. Ada sedikit kebingungan di matanya. Iya, Bu Rania? Ada revisi di bagian grafis, tanyanya polos, mengira ini adalah diskusi pekerjaan seperti biasa. Pertanyaannya yang lugu justru menjadi bensin yang menyulut api kesombongan Rania. Rania tidak menjawab. Ia justru berdiri perlahan, melipat tangannya di dada, dan berjalan anggun mengitari meja hingga ia berdiri tepat di belakang Banyu. Semua mata mengikutinya. Ia meletakkan tangannya di sandaran kursi Banyu, memaksanya untuk merasakan kehadirannya. Lihat dirimu, Banyu, bisiknya, namun suaranya yang pelan terdengar jelas di seluruh ruangan yang senyap. Lalu lihat sekelilingmu. Ia memberi isyarat dengan dagunya ke arah anggota tim lain yang berpakaian necis. PT Citra Adiwangsa menjual sebuah aspirasi. Sebuah mimpi. Orang-orang membayar kita untuk menunjukkan pada mereka bagaimana cara menjadi versi terbaik dari diri mereka. Ia berhenti, jarinya mengetuk-ngetuk kursi Banyu. Kamu tidak aspiratif. Banyu membeku, akhirnya mulai memahami arah pembicaraan ini. Wajahnya yang tenang mulai menunjukkan ekspresi tak percaya. Karyamu memang bagus, saya akui. Lanjut Rania, kata-katanya setajam belati yang dibungkus sutra. Tapi di industri ini, kemasan sama pentingnya dengan isi. Dan kemasanmu, maaf, merusak produk. Tapi, Bu, Banyu mencoba angkat bicara, suaranya tercekat. Semua materi untuk presentasi besok sudah saya selesaikan. Bahkan saya sudah siapkan beberapa alternatif jika klien. Aku tidak bicara soal pekerjaanmu, potong Rania, nadanya kini meninggi. Aku bicara soal citramu. Dan citramu tidak punya tempat di tim saya.
apalagi di hadapan klien miliarder besok. Ia kembali ke ujung meja, menatap Banyu dengan tatapan menghakimi. Perusahaan ini adalah panggung peragaan busana, dan kamu datang memakai sandal jepit. Mulai detik ini, anggap kerja sama kita selesai. Kamu dipecat. Waktu seolah berhenti. Ruangan akuarium itu terasa kehabisan oksigen. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani bersuara. Mereka baru saja menyaksikan eksekusi publik yang dilakukan bukan karena kesalahan kerja, tapi karena alasan yang begitu kejam dan dangkal. Banyu hanya bisa terdiam, sementara Rania menatapnya dengan ekspresi puas, seolah ia baru saja berhasil mencabut sebatang ilalang jelek dari taman bunganya yang sempurna. Kata, dipecat, itu menggantung di udara dingin ruang, akuarium, seperti vonis hukuman mati. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bergerak. Rania berdiri angkuh di posisinya, sementara seluruh anggota tim terpaku di kursi mereka. Tak ada satupun yang berani mengangkat kepala, apalagi membela. Mereka adalah orang-orang cerdas dan berbakat. Namun pagi itu, keberanian mereka menciut menjadi sekecil debu di bawah tatapan dingin Rania. Mereka memilih aman, menundukkan kepala dan berpura-pura menjadi bagian dari perabotan mahal di ruangan itu. Di tengah keheningan yang memekakan itu, Banyu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tidak membantah. Ia tidak memohon. Tidak ada ledakan amarah atau isak tangis yang mungkin diharapkan oleh beberapa orang sebagai sebuah drama. Yang ada hanyalah sebuah anggukan kecil yang pelan, sebuah gerakan yang entah kenapa terasa lebih berat dan lebih bermartabat daripada teriakan manapun. Ia menatap Rania sejenak, sorot matanya tenang dan sulit diartikan, lalu berkata dengan suara yang jelas, "Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya selama ini." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahnya tidak tergesa-gesa, juga tidak gontai. Ia berjalan dengan tegap. Perjalanan singkat dari ruang rapat kembali ke kubikelnya di sudut ruangan terasa seperti ribuan kilometer. Melewati barisan tatapan yang mencuri-curi, penuh rasa kasihan, rasa takut, dan rasa bersalah. Mejanya adalah cerminan dirinya, sederhana dan fungsional. Hanya ada beberapa buku tentang teori warna, sebuah mug dengan gambar rumus matematika, dan tanaman kaktus kecil yang ia rawat dengan tekun. Dengan gerakan yang tenang, ia mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus kosong. Saat itulah, seorang wanita bernama Laras, desainer junior yang duduk di seberangnya, memberanikan diri untuk mendekat. "Banyu, ini gila," bisik Laras, matanya berkaca-kaca. "Kamu desainer terbaik di sini. Kamu tidak bisa dipecat hanya karena hal konyol seperti ini. Laporkan saja ke HRD." Banyu berhenti sejenak, lalu menoleh pada Laras dan memberikan sebuah senyuman tipis. Senyuman yang tulus, namun menyimpan sebuah misteri yang tak terbaca. "Tidak apa-apa, Laras," jawabnya dengan suara yang menenangkan. "Jangan khawatir. Semua hal terjadi karena sebuah alasan. Hanya itu." Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia mengangkat kotaknya yang tidak seberapa berat, mengangguk sekali lagi pada Laras, dan berjalan menuju lift. Tanpa drama, tanpa suara bantingan pintu, Banyu Prakoso, sang desainer jenius, lenyap dari PT Citra Adiwangsa. Kepergiannya yang sunyi terasa seperti sebuah keheningan aneh sebelum badai terbesar datang menerjang. Dari dalam ruang rapatnya yang megah, Rania Prameswari mengawasi setiap langkah Banyu hingga punggung pria itu menghilang di balik pintu lift. Ia tidak beranjak dari tempatnya, hanya berdiri diam dengan senyum tipis yang penuh kemenangan terukir di bibirnya. Tidak ada secuil pun rasa bersalah di hatinya. Yang ada justru kelegaan. Sebuah perasaan lega yang memuaskan, bagaikan seorang seniman yang baru saja menghapus sebuah goresan salah dari atas kanvas mahakaryanya. Baginya, Banyu adalah sebuah cacat visual. Sebuah variabel yang tidak bisa dikontrol dalam persamaan kesempurnaan yang telah ia rancang dengan begitu teliti. Dalam dunianya, dunia citra dan persepsi, kelemahan sekecil apapun bisa menjadi celah bagi kegagalan. Besok, di hadapan para klien miliarder, timnya harus tampil tanpa celah. Sempurna. Banyu, dengan penampilannya yang menurut Rania adalah sebuah kesederhanaan yang memuakan, merupakan sebuah potensi bencana. Sebuah risiko yang tidak akan pernah ia ambil. Reaksi Banyu yang begitu tenang saat dipecat,
ia artikan sebagai sebuah pengakuan kalah. Lihat, gumamnya dalam hati dengan senyum sinis. Bahkan dia tidak berani melawan. Dia tidak berdebat. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia tahu dia tidak pantas berada di sini. Kesunyian Banyu bukanlah sebuah tanda kekuatan di mata Rania, melainkan sebuah bukti kelemahan. Bukti bahwa keputusannya adalah benar dan tak terbantahkan. Ia merasa telah melakukan sebuah tindakan tegas yang perlu, sebuah operasi pembersihan untuk menjaga kesehatan dan kemurnian citra timnya. Dengan perasaan puas itu, ia berbalik menghadap timnya yang masih membeku. Wajah-wajah pucat dan tatapan mata yang kosong menyambutnya. Ia bisa mencium aroma ketakutan di udara, dan ia menikmatinya. Baginya, rasa takut adalah bentuk lain dari rasa hormat dan kepatuhan. Baik, mari kita lanjutkan, ucapnya, suaranya kembali dingin dan profesional, memecahkan kebekuan seolah insiden beberapa menit yang lalu tidak pernah terjadi. Ia berjalan kembali ke kursinya dengan langkah yang mantap. Tidak ada gunanya meratapi ranting yang patah. Fokus kita sekarang adalah presentasi besok. 100%. Tanpa membuang waktu lagi, ia menunjuk layar proyektor dengan pulpen mewahnya. Slide nomor 3. Saya mau ukuran hurufnya diperbesar 2 poin. Terlihat kurang berwibawa. Perhatiannya kini sepenuhnya tercurah pada detail-detail kecil yang dangkal, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja mencabut akar dari pohon raksasa yang menaungi mereka semua. Ia merasa di puncak kendali, padahal ia baru saja menyalakan sumbu dari bom waktu yang akan meledakkan dunianya. Sementara di lantai 17 Rania sedang merapikan ranting, di lantai 50, di puncak menara kaca itu, para petinggi PT Citra Adiwangsa justru sedang bersiap memanen seluruh hutan. Di dalam ruang dewan direksi, tempat di mana jendela raksasa menyuguhkan pemandangan kota 360 derajat laksana sebuah permadani tanpa batas, aroma kopi premium berpadu dengan aura optimisme yang begitu kental. Ini adalah Olympus, tempat para dewa-dewa korporat menentukan takdir. Di ujung meja kayu eboni raksasa yang mengkilap, duduklah CEO Jatmiko Wibowo. Seorang pria parubaya dengan karisma yang meluap-luap, senyum penuh percaya diri, dan setelan jas paling mahal yang bisa dibeli dengan uang. Ia memandang jajaran direksinya, para pria dan wanita dengan wajah cerdas dan ambisius yang telah membantunya membangun kerajaan ini dari nol. Bapak dan ibu sekalian, Jatmiko memulai, suaranya dalam dan berwibawa, memantul di ruangan kedap suara itu. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Proyek Cakrawala Emas, kita, proposal ekspansi global yang kita perjuangkan selama 2 tahun terakhir, kini sudah di depan mata. Ini adalah gerbang kita untuk menaklukkan pasar Asia Pasifik. Kantor baru di Singapura dan Hong Kong, akuisisi agensi butik di Seoul. Ini akan menjadi warisan kita. Riuh rendah suara persetujuan dan senyum puas terkembang di wajah para direktur. Mereka telah bekerja siang dan malam untuk proyek ini, sebuah loncatan kuantum yang akan mengukuhkan status PT Citra Adiwangsa sebagai pemain kelas dunia. Kita hanya butuh satu hal terakhir, lanjut Jatmiko, mengangkat cangkir kopinya. Lampu hijau dari investor utama kita, Nusantara Investment Group. Nama itu disebut dengan nada penuh hormat. NIG bukan sekadar investor biasa. Mereka adalah raksasa finansial yang bergerak dalam sunyi, sebuah entitas misterius yang memegang porsi saham signifikan namun, hampir tidak pernah ikut campur dalam urusan manajemen. Mereka adalah malaikat pelindung yang kaya raya, pasif, percaya, dan yang terpenting, sangat loyal pada kepemimpinan Jatmiko. Kepercayaan mereka adalah aset terbesar perusahaan. Seorang direktur keuangan bertanya, apakah sudah ada jadwal pasti, Pak? Jatmiko tersenyum lebar. Sudah. Sesuai jadwal, perwakilan mereka akan menghubungi kita siang ini untuk finalisasi. Anggap saja ini formalitas belaka. Mereka sudah sangat puas dengan kinerja kita selama ini. Mereka semua bersulang dengan cangkir kopi mahal mereka, merayakan masa depan cerah yang terbentang di depan mata. Mereka tertawa dan berbincang tentang bonus akhir tahun yang fantastis, sama sekali tidak tahu bahwa beberapa lantai di bawah mereka, seorang manajer tingkat menengah baru saja menghina dan mengusir pemilik dari seluruh uang yang mereka harapkan itu. Euforia di ruang dewan direksi itu masih terasa hangat. Direktur keuangan sedang memaparkan slide proyeksi keuntungan yang begitu fantastis, angka-angka triliunan rupiah seolah menari-nari di layar, menjanjikan masa depan yang gemilang.
Para direktur mengangguk-angguk puas, beberapa sudah membayangkan bonus akhir tahun dan liburan mewah mereka. Jatmiko sendiri bersandar di kursinya, menikmati momen kemenangan itu dengan senyum seorang raja yang memandang kerajaannya yang makmur. Tepat di tengah paparan yang penuh angka-angka indah itu, pintu mahoni yang berat itu diketuk pelan. Sesosok wanita muda, sekretaris pribadi Jatmiko, masuk dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sedikit pucat dan tegang, sebuah anomali di lingkungan yang selalu menuntut ketenangan sempurna ini. Paparan itu berhenti. Seluruh mata kini tertuju pada interaksi bisik-bisik antara sang CEO dan sekretarisnya. "Maaf menginterupsi, Pak," bisiknya, cukup pelan agar hanya Jatmiko yang mendengar sambil menyodorkan sebuah tablet. "Email dari NIG. Baru saja masuk. Statusnya, mendesak." Jatmiko mengerutkan kening, sedikit terganggu oleh interupsi yang tidak terjadwal itu. Mungkin hanya konfirmasi jadwal, pikirnya. Dengan santai, ia mengambil tablet itu. Namun, saat matanya menelusuri baris-baris kalimat singkat di layar, senyum di wajahnya perlahan membeku. Otot-otot di rahangnya menegang. Genggamannya pada tablet itu menguat hingga buku-buku jarinya memutih. Aura kemenangan yang tadinya memenuhi ruangan kini menguap tanpa jejak, digantikan oleh keheningan yang dingin dan canggung. Para direktur lain berhenti berbicara, merasakan perubahan drastis pada atmosfer. Mereka saling berpandangan, bertanya-tanya dalam diam. Jatmiko membaca email itu sekali lagi, lalu sekali lagi, seolah berharap kata-kata di dalamnya bisa berubah jika ia terus menatapnya. Isinya tidak lebih dari 3 kalimat. Singkat, tajam, dan tanpa basa-basi. Kepada Dewan Direksi PT Citra Adiwangsa. Dengan ini kami memberitahukan bahwa seluruh agenda diskusi pendanaan yang dijadwalkan hari ini dan di masa depan, dibatalkan. Keputusan ini berlaku efektif segera. Hormat kami, Nusantara Investment Group. "Ada masalah, Pak?" tanya Direktur Operasional dengan hati-hati, memecah kesunyian. Jatmiko mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya yang tadi memancarkan keyakinan kini tertutup awan kebingungan dan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Pertemuan dibatalkan," ucapnya dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Tidak ada penjelasan. Tidak ada ruang negosiasi. Hanya sebuah pintu baja yang dibanting keras tepat di depan wajah mereka. Getaran gempa pertama baru saja terasa di puncak menara, dan semua orang di sana tahu, ini hanyalah awal dari guncangan yang jauh lebih dahsyat. Ini pasti salah paham. Suara Jatmiko terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan, memecahkan keheningan yang mencekam. Ia mencoba untuk terdengar tenang, namun getaran amarah dan kepanikan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin melakukan ini tanpa alasan. Mungkin ada kesalahan teknis. Peretasan. Cek semua sistem. Perintah itu, yang lebih merupakan sebuah sangkalan putus asa daripada strategi, seketika mengubah ruang dewan direksi yang tadinya agung menjadi pusat komando yang kacau. Dalam sekejap, ruangan yang tadinya tenang itu berubah menjadi sarang lebah yang panik. Direktur Keuangan, seorang pria parubaya yang biasanya sangat tenang, kini mondar-mandir sambil menempelkan ponsel ke telinga, menghubungi semua kontak personal, semua jalur belakang, semua koneksi lapangan golf yang ia punya di dunia finansial. Direktur operasional mengetik dengan brutal di laptopnya, mengirim email dengan penanda, sangat penting, ke setiap alamat kontak NIG yang bisa mereka temukan. Namun, yang mereka hadapi adalah sebuah tembok. Sebuah tembok digital yang dingin dan tak bisa ditembus. Setiap panggilan telepon ke kontak-kontak penting mereka di NIG berakhir dengan cara yang sama, ditolak setelah dering kedua. Bukan tidak diangkat, tapi sengaja dimatikan. Sebuah penolakan yang aktif, disengaja, dan terasa begitu brutal. Setiap email yang dikirim, tidak peduli seberapa mendesak isinya, langsung mendapat balasan otomatis yang dingin dan impersonal. "Terima kasih atas pesan Anda. Saat ini kami tidak menerima korespondensi lebih lanjut." Mereka seolah sedang berteriak di depan sebuah benteng baja raksasa yang tak berjendela dan tak berpintu. Frustrasi mulai merayap masuk, menggantikan kebingungan. "Tidak bisa," desis Direktur Keuangan sambil membanting ponsel pintarnya ke atas meja, menimbulkan bunyi keras yang membuat semua orang terlonjak.
Semua akses diputus total. Seolah-olah kita tidak pernah ada bagi mereka. Wajah Jatmiko mengeras. Kepanikan yang tadinya ia coba tekan kini mulai meluap tak terkendali. Ini bukan lagi sekadar penundaan. Ini adalah penghapusan. PT Citra Adiwangsa sedang dihapus dari daftar kontak investor terpenting mereka. Apa artinya ini bagi arus kas kita? Tanya Jatmiko, suaranya parau. Direktur keuangan menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Tanpa dana dari mereka, proyek Cakrawala Emas mati, Pak. Bahkan sebelum dimulai. Ia berhenti, lalu menambahkan pukulan terakhir. Lebih buruk lagi, berita ini pasti bocor. Jika pasar tahu investor utama kita kabur tanpa sebab, kepercayaan publik akan hancur. Kredibilitas kita, nol. Kata-katanya menggantung di udara seperti vonis mati. Jatmiko memijat pangkal hidungnya, merasakan pusing yang hebat. Cari tahu, desisnya dengan tatapan kosong menembus dinding kaca. Saya tidak peduli bagaimana caranya, cari tahu apa yang telah kita perbuat sampai membuat dewa murka. Perintah itu terdengar putus asa. Mereka mulai mencari musuh di luar, tidak menyadari bahwa bom waktu yang baru saja meledak dinyalakan oleh tangan mereka sendiri dari dalam. Sore telah berganti malam. Lampu-lampu kota berkelip di bawah sana, tampak indah sekaligus mengejek kebekuan di dalam ruang Dewan Direksi lantai 50. Tim Dewan Direksi yang perkasa itu kini tampak lesu. Dasi-dasi mahal telah dilonggarkan, wajah-wajah penuh percaya diri kini kuyu oleh kelelahan dan ketidakpastian. Sisa-sisa optimisme pagi tadi telah menguap sepenuhnya, meninggalkan ampas keputusasaan yang pekat. Mereka telah mencoba segalanya. Namun yang mereka dapatkan hanyalah gema dari keheningan mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email muncul di layar tablet Jatmiko yang tergeletak di meja. Suaranya yang singkat terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian yang mencekam, membuat semua orang tersentak. Semua mata langsung tertuju pada layar itu. Pengirimnya, Nusantara Investment Group. Subjeknya, pemberitahuan resmi penarikan seluruh investasi. Jantung Jatmiko serasa berhenti berdetak. Ini dia. Pesan penghakiman yang mereka takuti. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka email itu. Ruangan senyap, semua orang menahan napas. Jatmiko mulai membaca isinya dengan suara pelan, yang semakin lama semakin bergetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tertahan. Merujuk pada korespondensi kami sebelumnya, dengan ini kami secara resmi memberitahukan keputusan Dewan Direksi Nusantara Investment Group untuk melikuidasi seluruh kepemilikan saham dan menarik semua bentuk investasi dari PT Citra Adiwangsa. Jatmiko berhenti, suaranya tercekat. Ia melanjutkan. Keputusan ini diambil bukan karena pertimbangan finansial, melainkan karena pertimbangan fundamental nilai dan etika. Evaluasi kami, yang didasarkan pada laporan observasi langsung dari agen lapangan utama kami di dalam perusahaan Anda, menyimpulkan adanya budaya kerja yang dangkal dan tidak dapat kami dukung. Puncaknya adalah sebuah insiden personel yang terjadi baru-baru ini. Keputusan tersebut menunjukkan arogansi manajerial dan ketiadaan penghargaan terhadap nilai manusia yang sesungguhnya. Kami tidak bisa menanamkan modal pada fondasi yang rapuh. Setelah kalimat terakhir dibacakan, Jatmiko membanting tablet itu ke atas meja. Suaranya menggelegar. Agen lapangan? Insiden personel? Teriaknya, wajahnya memerah padam. Apa-apaan ini? Sejak kapan mereka menaruh mata-mata di perusahaan kita? Siapa? Kepanikan di ruangan itu kini berubah menjadi horor. Mereka tidak hanya ditinggalkan, mereka telah dinilai dari dalam, dan dinyatakan gagal total. Ada seorang pengamat rahasia di antara mereka selama ini. Seseorang yang melihat semua borok dan celah yang mereka coba tutupi dengan laporan keuangan yang mengilap. Mereka merasa telanjang. Setiap percakapan di kantin, setiap kebijakan manajer, setiap keluh kesah karyawan, seolah telah dicatat dan dilaporkan ke pengadilan tertinggi. Amarah Jatmiko mencapai puncaknya. Ia meraih interkom di mejanya, menekan tombol dengan kasar. Panggil kepala HRD. Suruh dia ke sini. Sekarang juga, bentaknya. Saya mau daftar lengkap semua keputusan personel dalam 48 jam terakhir. Perburuan penyihir baru saja dimulai. Tidak sampai 5 menit,
Seolah-olah ia berlari dari mejanya di lantai yang berbeda, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Ibu Sarah, kepala Departemen HRD, masuk dengan napas yang masih terengah-engah. Ia adalah seorang wanita karir yang kompeten, namun melihat para petinggi perusahaan dengan wajah yang tampak seperti di ambang Perang Dunia Ketiga membuatnya seketika merasa kecil dan terintimidasi. Wajahnya tegang dan bingung, mencoba memahami situasi darurat yang sedang terjadi. Pak Jatmiko memanggil saya, tanyanya hati-hati. Jangan banyak tanya, Sarah, bentak Jatmiko, kesabarannya sudah berada di titik nol. Ia menunjuk ke sebuah kursi kosong di dekat meja. Duduk. Buka data kepegawaian. Sekarang juga. Perintahnya bagaikan ledakan di ruangan yang sunyi. Saring semua aktivitas personel dalam 48 jam terakhir. Saya mau tahu semua. Peringatan, mutasi, dan terutama, ia menekan setiap suku katanya, semua pemecatan. Dengan tangan gemetar, Ibu Sarah segera membuka laptopnya. Jari-jarinya yang biasanya lincah kini terasa kaku dan cemas saat menari di atas keyboard. Seluruh direksi mencondongkan tubuh ke depan, mata mereka terpaku pada layar laptop Ibu Sarah seolah itu adalah kitab suci yang akan memberi mereka jawaban atas kiamat yang sedang menimpa. Proses pencarian data yang biasanya hanya butuh beberapa detik, kini terasa berlangsung selamanya, meregang di tengah keheningan yang mencekam. Hanya suara ketikan panik Ibu Sarah yang terdengar. Akhirnya, ia berhenti mengetik. Ia menelan ludah sebelum berani mengangkat wajahnya. Sudah, Pak, lapor Ibu Sarah, suaranya nyaris berbisik. Berapa orang? Tanya Jatmiko tidak sabar, tubuhnya menegang. Ibu Sarah menatap layarnya sekali lagi, seolah tidak percaya dengan data yang ia lihat. Dalam 48 jam terakhir, Pak, ia ragu sejenak, hanya ada satu orang. Hanya satu orang yang statusnya diubah menjadi pemutusan hubungan kerja. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini keheningan itu penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya satu orang? Bagaimana mungkin satu orang karyawan bisa menyebabkan kerusakan sebesar ini? Jatmiko menggebrak meja dengan kepalan tangannya, membuat semua orang terlonjak kaget. Satu orang? Raungnya, matanya membelalak tak percaya. Siapa? Siapa namanya? Seluruh nasib perusahaan senilai triliunan rupiah itu kini mengerucut pada satu nama, satu individu yang sampai beberapa jam lalu, tidak pernah ada dalam radar para dewa di lantai 50 itu. Jawaban dari semua kekacauan ini ada di ujung lidah Ibu Sarah, siap untuk diucapkan. Di bawah tatapan tajam Jatmiko yang bagaikan elang, Ibu Sarah menunduk menatap kembali layarnya. Suaranya gemetar saat membaca detail informasi yang terpampang di sana. Namanya? Banyu Prakoso, Pak, ucapnya lirih. Jabatannya? Desainer grafis junior. Dari divisi pemasaran, di bawah manajer Rania Prameswari. Hening sejenak. Lalu disusul oleh tawa getir dari direktur operasional. Desainer grafis junior, katanya sarkastis, memecah ketegangan dengan nada meremehkan. Yang benar saja. Kau pikir raksasa seperti NIG akan mempertaruhkan triliunan rupiah hanya karena seorang anak baru dipecat? Ini konyol. Sarah, cari lagi. Pasti ada yang lain yang terlewat. Data saya sudah benar, Pak. Hanya satu nama itu, bela Ibu Sarah dengan suara ketakutan. Jatmiko memijat pelipisnya, pikirannya buntu. Rasanya tidak masuk akal. Namun, email dari NIG begitu spesifik, menunjuk pada satu insiden personel. Di saat semua orang meremehkan informasi itu, Direktur Keuangan, pria yang sejak tadi dia menganalisis setiap kemungkinan, tiba-tiba membeku. Wajahnya yang sudah pucat kini menjadi seputih kertas. Ia mengulang nama itu dengan suara bergetar, seolah baru teringat sesuatu dari mimpi buruk. Prakoso. Banyu Prakoso. Tanpa menunggu perintah, ia merebut tablet dari tangan Jatmiko dan mulai mengetik nama lengkap itu dengan panik di mesin pencari. Semua mata kini beralih padanya. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, hingga suara ketukan jarinya di layar kaca terdengar, seperti ledakan-ledakan kecil. Beberapa detik kemudian, ia berhenti. Tangannya gemetar hebat. Dengan gerakan yang sangat lambat, ia memutar tablet itu menghadap Jatmiko. Di layar,
Terpampang sebuah artikel dari majalah bisnis internasional terkemuka. Fotonya menampilkan seorang pria yang sama dengan yang ada di data HRD. Wajah Banyu. Namun kali ini, ia tidak mengenakan kemeja sederhana. Ia mengenakan setelan jas mahal yang dibuat khusus, berdiri di depan logo raksasa Nusantara Investment Group dalam sebuah acara amal global. Judul artikel itu menghantam kesadaran mereka seperti palu godam. Banyu Prakoso, otak misterius di balik Nusantara Investment Group, sang miliarder tunggal yang dikenal dengan metode evaluasi menyamar. Tablet itu meluncur dari genggaman Jatmiko dan jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Direktur operasional yang tadi tertawa kini ternganga, wajahnya menunjukkan horor yang tak terlukiskan. Ibu Sarah menutup mulutnya dengan kedua tangan, tak kuasa menahan pekikan ngeri. Di tengah keheningan yang mematikan itu, mereka semua akhirnya sadar. Mereka tidak sekadar memecat seorang desainer grafis junior karena penampilannya. Mereka baru saja menghina, mempermalukan di depan umum, dan menendang keluar, pemilik dari uang yang selama ini menjadi napas kehidupan perusahaan mereka. Keheningan yang mematikan di ruang rapat itu pecah. Bukan oleh teriakan, tapi oleh suara Jatmiko yang dingin dan penuh racun. Kemarahannya yang tadi meledak-ledak kini telah mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah ketenangan yang membara. Matanya tertuju pada Ibu Sarah. Sarah, ucapnya pelan, setiap suku katanya tajam seperti pecahan kaca. Panggil Rania Prameswari. Suruh dia ke ruang rapat ini. Sekarang juga. Di lantai 17, Rania menerima panggilan itu dengan senyum penuh kemenangan. Panggilan ke lantai 50, ke ruang Dewan Direksi. Ini pastilah yang ia tunggu-tunggu. Pak Jatmiko pasti mendengar tentang ketegasannya pagi tadi dalam menjaga citra perusahaan dan ingin memberinya pujian, atau mungkin bonus, atau bahkan promosi. Sambil merapikan blazer dan menyisir rambutnya dengan jemari, ia berjalan menuju lift dengan langkah angkuh, membayangkan tatapan kagum dari para petinggi. Namun, saat ia melangkah masuk ke dalam ruang rapat, senyumnya langsung membeku. Tidak ada sambutan hangat. Yang ada hanyalah tatapan-tatapan dingin dari seluruh jajaran direksi yang duduk mengelilingi meja. Wajah mereka seperti para hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Suasananya begitu dingin hingga Rania merasa bulu kuduknya berdiri. Jatmiko hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dengan satu gerakan, ia mendorong tablet yang ada di depannya melintasi meja eboni yang licin. Benda itu berhenti tepat di hadapan Rania. Kau kenal orang ini, Rania? Tanya Jatmiko, suaranya datar dan berat. Rania menunduk untuk melihat layar. Wajah Banyu terpampang di sana. Rasa jijik dan superioritas langsung muncul kembali di wajahnya, belum menyadari jebakan yang ada di hadapannya. Tentu saja saya kenal, Pak, jawabnya dengan nada meremehkan. Ini Banyu. Desainer yang saya pecat tadi pagi karena tidak disiplin dan merusak citra tim. Jatmiko tersenyum. Itu adalah senyum yang paling menakutkan yang pernah Rania lihat. Bagus. Sekarang, baca tulisan di bawah fotonya. Rania mengerutkan kening dan mulai membaca. Saat matanya mencerna kalimat, miliarder tunggal, pemilik Nusantara Investment Group, warna di wajahnya seketika hilang. Jantungnya serasa diremas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membanjiri keningnya. Kekuatan di kakinya seolah lenyap, membuatnya hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada kursi. Saya tidak tahu. Gagapnya, matanya membelalak ngeri. Tentu saja kau tidak tahu, bentak Jatmiko, akhirnya melepaskan amarahnya yang sedari tadi ia tahan. Orang sepertimu hanya bisa melihat sampul, bukan isinya. Kau hanya bisa melihat kemeja, bukan manusianya. Tetapi Pak, dia, penampilannya, peraturannya jelas. Saya hanya menegakkan citra perusahaan. Rania mencoba membela diri dengan alasan yang kini terdengar begitu bodoh dan menyedihkan. Citra? Jatmiko tertawa kering tanpa humor. Kau pikir ini soal penampilan? Kau baru saja membakar lumbung padi kita sampai habis hanya untuk pamer bahwa kau punya korek api. Kau menghancurkan perusahaan ini bukan karena disiplin, tapi karena ego MU yang dangkal itu. Jatmiko berdiri, menunjuk ke arah pintu dengan jari yang gemetar karena marah. Pagi tadi kau memecat seorang karyawan di depan timnya. Hari ini, aku memecatmu di depan seluruh dewan direksi.
desisnya. Bereskan mejamu. Saya tidak mau melihat wajahmu di gedung ini lagi setelah hari ini. Keluar. Rania terhuyung mundur. Semua mimpi tentang promosi dan kejayaan hancur berkeping-keping. Ia berjalan keluar dari ruangan itu bukan lagi dengan langkah angkuh, melainkan dengan langkah gontai seorang terpidana mati. Ia telah membangun karirnya dengan menginjak orang lain, dan hari ini, ia baru saja tersandung sampai hancur oleh orang yang ia anggap paling remeh. Keesokan paginya, PT Citra Adiwangsa terasa seperti perusahaan yang sama sekali berbeda. Denting sepatu hak tinggi yang biasanya terdengar penuh percaya diri di lobi marmer, kini digantikan oleh langkah-langkah ragu. Aroma kopi premium yang biasa memenuhi udara kini terasa hambar, kalah oleh pekatnya aroma ketakutan. Tidak ada lagi tawa dan diskusi penuh semangat. Yang ada hanyalah bisikan-bisikan cemas di sudut-sudut ruangan dan di depan mesin kopi. Tidak ada pengumuman resmi, tetapi kabar buruk punya cara sendiri untuk merambat, lebih cepat dan lebih senyap dari email manapun. Semua berawal dari desas-desus. Beberapa manajer senior terlihat keluar dari ruang rapat darurat semalam dengan wajah pucat. Lalu, sebuah email singkat dari Departemen IT mengumumkan bahwa proyek ambisius, Cakrawala Emas, ditunda tanpa batas waktu. Getaran yang kemarin mengguncang lantai 50 kini telah merambat ke bawah, menimbulkan retakan di setiap lantai. Di tengah-tengah ketidakpastian itu, satu berita menyebar seperti api, Rania Prameswari telah dipecat. Bukan sekadar dipecat, tapi diusir dengan cara yang tidak kalah memalukan dari caranya mengusir Banyu. Bagi Laras dan karyawan lain yang menyaksikan insiden di ruang rapat pemasaran 2 hari lalu, potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu. Rangkaian peristiwanya terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kebetulan. Banyu dipecat secara brutal. Keesokan harinya perusahaan dilanda krisis misterius. Dan sekarang, manajer yang memecatnya ikut tersingkir. Jangan-jangan, ini semua karena Banyu, bisik seorang rekan kerja pada Laras. Laras hanya terdiam, teringat kembali pada senyum misterius Banyu dan kalimatnya yang menenangkan, semua hal terjadi karena sebuah alasan. Ketenangan itu kini tidak lagi tampak seperti kepasrahan, melainkan sebuah keyakinan. Keyakinan seseorang yang memegang kendali. Rasa keadilan puitis sempat menyelimuti sebagian karyawan. Mereka merasa puas melihat karma akhirnya menagih utang pada Rania yang sombong. Namun, perasaan itu hanya berlangsung sesaat, segera tergantikan oleh rasa takut yang dingin. Karena kini, mereka semua berada di kapal yang sama dengan Rania, kapal yang bernama PT Citra Adiwangsa, dan kapal itu sedang tenggelam. Ancaman pemutusan hubungan kerja, PHK massal, bukan lagi sekadar rumor, melainkan sebuah kepastian yang menakutkan. Mereka, para pekerja keras yang tidak tahu apa-apa, kini harus menanggung akibat dari kesombongan seorang manajer dan kebutaan para petinggi. Gedung megah yang menjadi panggung penghinaan Banyu kini terasa seperti ruang tunggu menuju gilotin. Mereka semua menyesal hanya diam saja. Tidak sadar bahwa saat mereka membiarkan satu rekan kerja mereka jatuh, mereka sebenarnya sedang meruntuhkan pilar yang menopang mereka semua. Jauh dari kepanikan di menara kaca yang mulai merapu itu, di sebuah kedai kopi sederhana di sudut jalan yang tidak terlalu ramai, Banyu Prakoso duduk sendirian. Aroma kopi tubruk yang baru diseduh dan suara rintik hujan yang mengetuk jendela menjadi musik latar yang menenangkan. Ia hanya mengenakan kaos polo dan celana jin, membuatnya tidak berbeda dari pengunjung lainnya. Di layar laptopnya, masih terbuka folder proyek Cakrawala Emas. Isinya adalah data-data impresif dari PT Citra Adiwangsa, lengkap dengan analisis potensi pasar dan desain-desain cemerlang yang ia buat sendiri selama menyamar. Di sampingnya, ada sebuah draft email persetujuan untuk suntikan dana tahap berikutnya. Sebuah email yang tadinya akan ia kirim, sebuah email yang akan mengubah nasib ribuan orang selamanya. Dengan satu klik pelan, ia menyeret draft email itu ke dalam folder sampah. Tidak ada raut kemenangan di wajahnya, tidak ada senyum puas. Yang ada hanyalah helaan napas panjang yang syarat akan kekecewaan. Ia sebenarnya menyukai potensi perusahaan itu. Ia melihat bakat-bakat luar biasa seperti Laras. Penyamarannya bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk mencari keyakinan. Ia ingin memastikan bahwa uang warisan keluarganya tidak hanya ditanam pada angka dan grafik, tetapi pada fondasi manusia yang kuat. Insiden dengan Rania adalah ujian terakhirnya. Baginya, masalahnya bukan karena ia dihina.
Masalahnya adalah reaksi Rania mewakili budaya perusahaan itu secara keseluruhan. Sebuah budaya yang memuja sampul di atas isi, yang memandang manusia hanya sebagai aset visual yang bisa diganti kapan saja jika dianggap tidak sempurna. Ia sadar, investasi sebesar apapun tidak akan bisa memperbaiki kerusakan fundamental seperti itu. Ia lalu meraih ponselnya dan menekan nomor asistennya. "Selamat sore, Pak Banyu," sapa suara di seberang. "Sore," jawab Banyu tenang. "Proses likuidasi dari Citra Adiwangsa, lanjutkan sesuai rencana." "Baik, Pak. Sudah berjalan." "Bagus," kata Banyu. Ia kemudian membuka sebuah file baru di laptopnya, menampilkan profil sebuah perusahaan rintisan teknologi. "Sekarang, alihkan semua fokus. Saya mau semua data tentang perusahaan bernama Asarupa. Saya dengar CEO mereka adalah seorang tunanetra yang sedang membangun aplikasi pembaca layar untuk membantu kaum difabel. Cari tahu apakah itu benar. Kita akan berinvestasi pada substansi, bukan pada citra." Panggilan ditutup. Banyu menatap tetesan hujan di jendela. Ia tidak merasa telah menghancurkan sebuah perusahaan. Ia hanya mengalihkan air dari taman bunga plastik yang indah namun tak bernyawa, ke sebuah ladang gandum yang mungkin tidak sedap dipandang, namun kelak akan memberi makan banyak orang. 6 bulan kemudian, langit Jakarta masih sama, tetapi peta kekuatan bisnis di bawahnya telah berubah total. Gedung megah PT Citra Adiwangsa yang dulu menjadi simbol arogansi kini memiliki nama baru di puncaknya. Perusahaan itu, yang tak mampu bertahan setelah kehilangan napas kehidupannya, telah diakuisisi oleh kompetitornya dengan harga murah. Mereka tidak membeli perusahaannya. Mereka hanya membeli sisa-sisa aset digital dan daftar kliennya. Ratusan karyawan, termasuk Laras yang tulus, telah dirumahkan. Korban tak bersalah dari kesombongan seorang manajer. Dan Rania Prameswari, namanya menjadi legenda urban yang diceritakan dengan nada peringatan di kalangan praktisi HRD di seluruh kota. "Jangan sampai jadi Rania," begitu nasihat para direktur pada manajer-manajer baru mereka. Ia menjadi monumen hidup dari sebuah kebodohan yang dibangun di atas kedangkalan. CV-nya ditolak di mana-mana, karirnya hancur menjadi debu. Di sisi lain kota, di sebuah gedung kantor yang tidak terlalu tinggi namun penuh dengan warna, cahaya, dan suara tawa, suasana terasa sangat berbeda. Ini adalah markas Asarupa, perusahaan rintisan yang kini melesat bak roket berkat suntikan dana dan ide-ide brilian. Di salah satu sudut pantry yang nyaman, Banyu Prakoso sedang tertawa bersama tim pengembang produk. Ia masih sama, mengenakan kaos sederhana dan celana kasual. CEO perusahaan itu, seorang pria tunanetra dengan senyum yang hangat dan tongkat pemandu di sisinya, menepuk pundaknya dengan akrab. "Mas Banyu, ide Anda untuk fitur voice navigation tadi brilian." Tim langsung semangat mengerjakannya. Sapanya, Banyu tersenyum tulus. "Itu ide mereka semua, Pak. Saya hanya membantu menyambungkan titik-titiknya." Disinilah investasinya berlabuh. Bukan di Menara Gading yang dingin, tetapi di sebuah rumah yang hangat dan penuh harapan, di mana karya lebih berharga daripada rupa. Kisah ini adalah sebuah pengingat sederhana, bahwa dalam roda kehidupan yang berputar cepat, kita seringkali terjebak untuk menilai seseorang hanya dari kemasan luarnya. Jabatan mentereng, pakaian mahal, atau wajah yang rupawan memang bisa membuat orang tampak besar. Namun nilai sesungguhnya dari seseorang seringkali tersembunyi, bekerja dalam diam, dan menjadi fondasi yang tak terlihat. Seperti akar serabut, ia mungkin tampak kecil dan tidak berarti, namun ialah yang menopang pohon tertinggi sekalipun. Cabut ia, maka bersiaplah untuk melihat pohon itu tumbang. Jika Anda menyukai cerita-cerita yang menggali makna lebih dalam seperti ini, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menekan tombol subscribe di channel Ken Arok Productions. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah berikutnya.